Masalahnya itu terdapat pada siswanya. Nilainya siswa waktu saya observasi di sana itu Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview skripsi hasil karya mahasiswa. Di sini kita sudah ada Mbak Dwi Wahyu Arukah ya? iya Pak. Iya, oke. Ini akan kita review. Dia baru saja hari ini melakukan sidang skripsi. Mbak Dwi Wahyu Arukah ini dari program studi PGSD FKIP Universitas Muria Kudus. Oke. Dia sudah kerja. Alhamdulillah. Jadi sudah ada pemasukan dan dia orangnya suka ketawa. Nah, kadang dia ketawa-ketawa sendiri dan memang itu kebiasaan dia Murah senyum. murah senyum. Oke. Gimana perasaannya Mbak ini sudah melakukan sidang skripsi? Alhamdulillah sekali dan lega Pak. Lega kenapa? Lega karena yang ditunggu-tunggu akhirnya terselesaikan juga walaupun masih ada sedikit revisi kayak gitu. Perasaannya sudah mulai plong ya? Plong, bisa tidur nyenyak. Sebelumnya nggak bisa tidur? Bisa, cuma kan sebelum tidur pasti ada kepikiran gitu. Oke, itu Mbak Dwi Arukah. Kamu panggilnya siapa tuh Mbak? Panggilan nama saya Arukah, tapi teman-teman saya biasanya kalau manggil saya itu Haruka. Iya, Harukah ya. Haruka Pak. Haruka. Hanya hilang Haruka. Haruka. Susah juga ya dia. Dia maunya yang susah-susah, tapi sukanya senyum. Oke, kita masuk di skripsinya Anda. Skripsi Anda ini membahas apa sebenarnya? Skripsi saya ini membahas tentang hasil belajar siswa Hasil belajar siswa dengan menggunakan model ThinkParser berbantuan media Ledu. menggunakan bantuan Media Ledu. Sebenarnya masalahnya apa? Masalahnya itu terdapat pada siswanya. Nilainya siswa waktu saya observasi di sana itu rendah. Kelas berapa itu? Kelas 4. Kelas 4. SD. Nilainya rendah di sekolah dasar ya? Ya, sekolah dasar. Selain nilainya rendah, apalagi masalahnya? Masalahnya pada gurunya. Gurunya belum memanfaatkan media, belum menggunakan model pembelajaran. Efeknya pada nilai siswa tersebut, nilainya menjadi rendah. Khususnya pada muatan IPS dan bahasa Indonesianya. Kalau keterampilan Sama keterampilan siswanya. ini kan hasil belajar ya? Hasil belajar kita masuk di 3 ranah. Ya, yang saya ambil ranah pengetahuan sama ranah keterampilannya. 2 saja? Ya. Ya afektif, kenapa Ya. tidak menjadi persoalan? Apakah di sekolah tersebut, di kelas 4 nggak ada masalah atau seperti apa? Bukan tidak ada masalah, tapi di sini kan yang saya teliti kan muatan IPS dan bahasa Indonesia. Biasanya kalau yang ranah sikapnya itu diteliti pada muatan PPKN. Pada muatan PPKN. PKN ya? Iya, PKN. Berarti di sini Anda di K13 ya? Iya, K13. Muatan yang diteliti muatan Bahasa Indonesia dan IPS. Oke, kita masuk di modelnya dulu. Tadi modelnya apa? Model saya ThinkParser atau TPS, biasa TPS. disebut TPS. Hakikat dari TPS apa? Kenapa Anda menggunakan TPS? Eh, Yang dimaksud dengan TPS itu apa? Hakikatnya apa? Nah, TPS sendiri itu adalah ThinkParser dan di situ model itu mempunyai kelebihan, mudah diterapkan di jenjang manapun, maksudnya itu dari kelas rendah maupun kelas tinggi itu bisa diterapkan dan mempunyai waktu yang banyak untuk siswa untuk berpikir tentang permasalahan yang diberikan guru. Kalau teknisnya seperti apa penggunaan dari model ini? Penggunaan dari model itu saya kolaborasikan dengan media saya. Itu modelnya kan, langkahnya kan ada tiga langkah. ThinkParser. Yang think itu ketika guru memberikan permasalahan kepada siswa, memberikan soal kepada siswa, itu nanti siswa
mengancang-ancang soal yang telah diberikan. Mempersiapkan. Kemudian pairnya itu kan berpasangan. Ya. Itu siswa bersama teman itu mendiskusikan soal yang sudah didapat. Yang share-nya itu mempresentasikan ke teman-temannya di depan teman-teman semuanya. Apakah model itu sukses untuk digunakan di penelitian Anda? Ya, sukses. Itu pada penelitian saya itu dapat meningkatkan hasil belajar yang awalnya rendah naik menjadi tinggi. Oke, sekarang Anda dari model itu tadi Anda menjelaskan bahwa model itu berkombinasi dengan media. Ya, media Anda saya. bawa medianya? Bawa. Bisa ditunjukkan medianya seperti apa? Nah, ini media saya. Ini dadunya. Media saya kan Kenapa ledu. dadu lebih besar daripada dadu yang biasa? Karena di sini saya buat besar karena ini biar anak-anak lebih bersemangat dalam memainkan media ini, karena media ini kan termasuk media permainan. Jadi siswanya langsung melemparkan seperti kita bermain kenyataan. Kalau kecil kan Bermain kenyataan. Gimana itu? Bermain kenyataan, ini tertarik lagi kita membahas. Apa yang dimaksud dengan bermain kenyataan? Apakah ada fiksi dan non fiksi nanti di dalamnya? Gimana? Maksudnya gini, kalau dadu kecil seperti tahu ular tangga yang Ya. ada dadu kecilnya itu, Hmm? nah itu kan terlalu kecil, gini ya Pak. Ini kan dimainkan anak-anak di dalam kelas. Hmm. Ini dilempar supaya teman-temannya itu bisa melihat nomor Ya. yang didapat itu mendapat nomor berapa. Kalau kecil kan nanti teman-temannya nggak melihat, nggak bisa melihat seperti itu. Sekarang praktiknya seperti apa sebenarnya dari media ini? Media ini seperti yang saya katakan tadi, ini saya kolaborasikan dengan model saya, Iya. Think Perser tadi. Iya. Itu kan awalnya siswa dibagi kelompok, dua-dua berpasangan. Nah, setelah dibagi per kelompok, dia sudah duduk satu bangku per kelompoknya. Nanti guru itu memimpin siswa untuk bernyanyi, memainkan sebuah tongkat. Dan tongkatnya ini bisa menggunakan penghapus saat di dalam kelas, bisa menggunakan penghapus atau ballpoint. Nah ini fungsinya apa ketika sudah tadi bermain 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 kotak ini fungsinya apa? Ini fungsinya kan tadi siswa memainkan tongkat sambil bernyanyi. Kalau tongkatnya itu didapat siapa, nanti kan lempar dadu ini. Nah, lempar dadu ini nanti dikasih soal. Guru memberikan soal di sini, nomor yang didapatkan ini untuk mengambil soal di sini. Dia mendapat nomor berapa, maka soal berapa yang harus diambil. Itu. Ini digunakan selama Anda penelitian? Iya, selama penelitian, setiap pertemuan saya menggunakan Bedanya dengan pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, keempat apa? terletak pada materinya dan soalnya. Soalnya setiap pertemuan berbeda. Semakin ke sana, pertemuan 2, 3, 4, apakah soalnya semakin mudah atau semakin sulit? Atau bagaimana cara Anda mengatur soal tersebut? Soalnya dari pertemuan pertama, dari soal pertemuan pertama sampai selanjutnya itu saya buat dari biasa terus naik menjadi lebih sulit seperti itu. Dari tindakan yang sudah Anda lakukan di sekolah, apakah semua siswa mengalami peningkatan atau ada beberapa siswa yang mengalami hal yang sama, artinya tidak ada peningkatan atau malah turun setelah melakukan penelitian menggunakan media dan model yang Anda gunakan untuk penelitian? Nah, dari yang saya gunakan ini itu mengalami peningkatan, hasilnya mengalami peningkatan, tapi sampai siklus 2 itu masih ada tetap 2 anak yang nilainya tidak tuntas, tetapi dia nilainya naik dari prasiklus sampai, kan ada 2 siklus dari prasiklus ke siklus 1 itu dia tetap naik, siklus 1 ke siklus 2 dia tetap naik, tapi nilainya tetap tidak tuntas. Itu ada 2 anak. Tapi terjadi peningkatan, tapi belum tuntas ya. Iya. Artinya kan ada tindakan yang sudah Anda lakukan, kemudian
ada peningkatan walaupun itu tidak langsung drastis ya. Iya. Karena mungkin ada faktor-faktor tertentu, misalkan ada faktor internal atau eksternal yang Anda jelaskan di dalam Iya. skripsinya Anda ya. Iya. Oke. Dari penelitian yang sudah Anda lakukan ini, waktunya berapa bulan, Mbak, sejak Anda memperoleh SK sampai sekarang? Berarti hampir 1 tahun ya Pak kalau gitu. Kenapa hampir 1 tahun? Eh, Ada apa ini ya? Bisa Anda ceritakan, mungkin bisa menjadi gambaran teman-teman yang lain ketika sedang melakukan skripsi. Kenapa hampir 1 tahun? Kalau penelitian saya itu Ya. tidak ada 1 tahun, cuma dari saya mendapatkan SK sampai sekarang bisa sidang ini sepertinya hampir 1 tahun. Lama juga ya? Ya, lama juga. Oke. Atau gara-gara Anda sudah bekerja itu? Bukan seperti itu Pak. Oke. Awalnya kan saya peneliti memulai observasi itu bulan Agustus Agustus 2019. 2019. Mulai observasi di SD itu Iya. 2019. Kemudian itu lancar-lancar saja, saya mengerjakan skripsi lancar-lancar. Kemudian sampai ke titik penelitian itu bulan Januari. Januari Iya. 2020. Iya, soalnya saya mengambilnya tema 6 Mhm. itu Januari. Ya. Kemudian setelah itu saya kan KKN. Mhm. Itu agak sedikit berhenti, cuma ya saya tetap ngerjakan, cuma agak berhenti sedikit gitu. Terus alhamdulillahnya itu sebetulnya sudah selesai, itu sudah selesai skripsi saya. Udah dapat ACC dari dosen satu saya, itu udah di ACC. Siapa dosen satu Anda? Dosen satu saya itu Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman. Oh gitu ya. Iya. Saya ya berarti ya. Iya, Bapak. Saya sudah selesai ya. Iya, sudah Oke. selesai. Tapi ada kendala lagi. Ada kendala lagi di dosen 2 saya belum ACC. Oh, kemudian Kemudian mepet dengan mepet dengan daftar ujian yang sesi. jadi ada yang masih kurang ya, Iya. berarti di dalam prosesnya Anda itu ya. Iya. Kemudian dari penelitian yang jangka waktunya panjang itu tentunya Anda menghasilkan luaran penelitian Iya. yang sudah dipublish ya. Iya, Karena semakin alhamdulillah. lama sepertinya semakin matang Anda ini. Iya, Apa alhamdulillah. saja luaran Anda? Alhamdulillah luaran saya ada 2. Ya. Yang satu itu jurnal di Universitas Bunga Bangsa Cirebon sana. Mhm. Yang kedua yaitu dari proceeding. Sudah keluar belum? Sudah, semuanya alhamdulillah sudah keluar. Yang proceeding dari Universitas Pascasarjana Negeri Jakarta itu udah keluar semuanya. LOA-nya sudah keluar. Sudah, sertifikatnya juga sudah keluar. Kalau dari jurnal Jurnal sudah Sudah keluar terbit. LOA-nya. atau belum? Sepertinya belum, tapi LOA LOA sudah sudah keluar. keluar. Kemungkinan terbit kapan? Kemungkinan terbit Agustus ini. Wah, Agustus mantap. 1 jurnal, 1 jurnal, 1 proceeding. 1 proceeding, 2 luaran ya. Iya. Proceeding ada di mana ini? Ada Acara di apa? acara itu seminar nasional. Berarti Anda mempresentasikan Ya, saya mempresentasikan makalah saya. antara artikel yang di jurnal dengan yang di proceeding beda ya? Jelas beda itu, Pak. Bedanya di mana? Dari judulnya saya sudah beda. Ya. Itu saya mengambil dari skripsi saya yang saya ambil modelnya itu untuk yang jurnal saya. Ya. Yang media saya itu saya ke proceeding. Ternyata semakin lama mahasiswa mengerjakan, luarannya semakin banyak. Anda semakin matang berarti. Atau nambah 1 tahun lagi? Terima kasih. Nambahnya di S2 saja. Oke, wow. Dia sudah punya cita untuk S2. Semoga cita-citanya terkabul karena dia mulai dari bulan apa ya Anda sudah bekerja ya? Saya bekerja dari bulan April Bulan April 2020. 2020 dia sudah bekerja, sudah nabung. Dia dari Pati. Suka sekali senyum walaupun ada masalah-masalah selalu dilewati dan akhirnya dia 2 luaran skripsi dari artikel, jurnal dan proceeding seminar nasional pendidikan semuanya dasar. sudah keluar LOA-nya, dia sudah tenang dan tentunya dari hal yang sudah matang ini dia akan semakin meningkat. Dia harus meningkat lagi. Dan dia bercita-cita untuk masuk ke S2, kita doakan semoga berhasil dan tentunya dia akan menjadi guru yang hebat dan idola bagi
siswa-siswanya. Amin. Itu tadi review kita mengenai skripsi dari Mbak Dwi Wahyu Dwi Aruka. Wahyu Aruka. Panggilannya Haruka. Haruka. Susah, saya nggak pernah panggil Haruka gitu. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.